Perkenalkan, nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM 1910410898, kelas Manajemen A2 Pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan dari dosen saya. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan definisi pemasaran menurut 5 ahli. Jawab. Berikut ini definisi pemasaran yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut Tjiptono, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui pencipta, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan orang atau kelompok lainnya. Nah, menurut ahli yang kedua yaitu Gito Sudarmono, yaitu pemasaran merupakan proses agar pengusaha dapat mempengaruhi konsumen agar mereka tertarik, senang, dan kemudian membeli dan akhirnya puas dengan produk yang mereka beli. Menurut ahli yang keempat, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut KBBI, pemasaran yakni merupakan proses, cara, kegiatan, dan memasarkan barang dagangan perihal menyebarluaskan di kalangan masyarakat pada umumnya. Menurut ahli yang kelima, William J. Stanton. Menurut William, pemasaran yakni adalah sistem secara keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis atau yakni ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, barang atau jasa yang sesuai, mempromosikan barang dan jasa, yang mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen dan bisa memuaskan konsumen. Pemasaran merupakan kegiatan tukar-menukar yang bertujuan untuk memuaskan keinginan manusia serta dalam arti bisnis. Pemasaran adalah sistem dari sebuah sistem kegiatan bisnis yang direncanakan, mempromosi dan mendistribusikan jasa serta barang-barang pemuas keinginan besar. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tahapan-tahapan dalam proses manajemen pemasaran, berikan secara sistematis dan komprehensif. Jawabannya, yang pertama yaitu analisa peluang pasar. Analisis lingkungan pemasaran penting sekali untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, meneliti dan membeli pasar sasaran dan upaya mempromosikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Selain itu, perusahaan harus mengembangkan strategis penempatan atau positioning strategis pada pasar sasarannya. Yang ketiga, mengembangkan strategis pemasaran. Perusahaan harus mengembangkan suatu perbedaan dan strategis penempatan pada pasar sasarannya. Perusahaan harus mampu memberikan keistimewaan yang lain dari pesaing yang mampu memenuhi keinginan para pelanggan. Perusahaan harus mampu mengembangkan sebuah peta kedudukan produknya agar menduduki posisi yang lebih baik dan pesaing-pesaingnya. Yang keempat, perencanaan program pemasaran. Strategis pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Yang kelima, perorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengendalian pemasaran. Perorganisasian berarti membentuk struktur personalia pemasaran dan menetapkan tugas secara jelas serta terkoordinir. Selain itu, bagaimana personalia dilatih, diarahkan, dimotivasi, dan dievaluasi. Manajer perusahaan juga menganalisa secara berskala probabilitas nyata dan berbagai produk
kelompok pelanggan, saluran distribusi, dan besar pesanan. Jawab pertanyaan yang ketiga. Jelaskan 5 psikologi pemasaran. Terdapat 5 konsep sebagai bentuk filosofi dalam pemasaran, yaitu yang pertama, konsep produksi, yaitu konsep yang berorientasi produk, menekankan bahwa kegiatan produksi harus dilakukan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi permintaan. Tujuan konsep produksi adalah pencapaian efisien produksi, biaya rendah, dan distribusi massa. Yang kedua, konsep produk, yaitu yang menekankan bahwa sukses pemasaran tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan yang memakai konsep ini selalu berusaha memenangkan persaingan melalui pembuatan produk unggulan. Perusahaan selalu berupaya menghasilkan produk berkualitas dan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas produknya. Yang ketiga, konsep penjualan yang menekankan bahwa konsumen tidak akan mengkonsumsi produk dari suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak melakukan usaha promosi dan penjualan yang agresif. Yang keempat, konsep pemasaran merupakan konsep yang lebih menitik beratkan pada kepentingan pelanggan atau kepuasan konsumen. Yang kelima, konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini merupakan perkembangan dari konsep pemasaran yang disesuaikan dengan perubahan sejalan dengan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara keseimbangan lingkungan dan sosial serta kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan yang keempat, jelaskan perbedaan antara konsep pemasaran dengan konsep penjualan. Beberapa perbedaan berdasarkan antara kedua konsep tersebut, yaitu yang pertama, dalam konsep penjualan, orientasi penjual adalah untuk menjaga bisnis dan produk yang dihasilkan, sementara konsep pemasaran berorientasi pada kepuasan konsumen. Perbedaan yang kedua, konsep penjualan berusaha untuk memaksa konsumen berpikir tentang produk di sisi lain. Konsep pemasaran akan menggerakkan produk agar dapat masuk ke dalam pikiran konsumen secara perlahan. Yang ketiga, titik awal konsep pemasaran adalah target pasar, sehingga hal pertama yang dilakukan dalam konsep pemasaran adalah riset untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Sebagai lawan dari ini, konsep penjualan membuat pabrik sebagai titik awal. Oleh karena itu, penjual akan membuat produk terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan usaha promosi. Yang keempat, fokus utama dari konsep pemasaran adalah pada kebutuhan konsumen. Konsep penjualan lebih menekankan pada produk yang sudah ada. Yang kelima, konsep penjualan memiliki perencanaan bisnis jangka pendek dengan mengambil posisi yang baik di pasar, tetapi hanya untuk periode yang singkat. Sebaliknya, ada perencanaan matang yang berkonsentrasi pada loyalitas dalam konsep pemasaran sehingga menghasilkan stabilitas mereka jangka panjang. Yang keenam, upaya yang terdapat dalam konsep penjualan hanya mencakup promosi depresiasi, sementara upaya pemasaran yang terstruktur bisa digunakan dalam konsep pemasaran. Upaya ini mencakup berbagai strategis yang berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu produk, harga, tempat, distribusi, dan promosi. Yang ketujuh, dalam konsep pemasaran, harga ditentukan berdasarkan berbagai faktor yang ada di pasar, yaitu permintaan, penawaran, dan komoditas. Berbeda dengan konsep penjualan yang menjadikan biaya produksi sebagai pembentukan biaya produk. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Jelaskan apa yang dimaksud dengan riset pemasaran. Kepada perusahaan perlu melakukan riset pemasaran. Jawabannya, riset pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisa, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategis pemasaran. Karena riset pemasaran akan
membantu mengidentifikasi peluang pasar baru untuk produk yang sudah ada maupun produk baru. Pertanyaan yang keenam, sebelum perusahaan dapat membuat strategis pemasaran, perusahaan tersebut harus mengevaluasi kondisi persaingan, kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal. Jelaskan elemen-elemen internet dan eksternal market environment. Jawabannya lingkungan internal pemasaran atau buruan pemasaran. Pada umumnya aspek meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan barang atau produk, penetapan barang atau price, produk promosi atau promotion, saluran distribusi atau pledge. Lingkungan internal atau non-pemasaran. Aspek non-pemasaran adalah kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan atau selain kegiatan pemasaran, antara lain adalah produksi, personalia, keuangan, penelitian dan pengembangan, administrasi, dan sebagainya. Lingkungan eksternal makro yaitu kondisi perekonomian, hukum politik dan peraturan pemerintah, kependudukan dan keseimbangan lingkungan, teknologi, sosial dan kebudayaan. Untuk lingkungan eksternal makro yaitu pemasok, pesaing, perantara, dan pasar. Pertanyaan yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan minimal 5 strategi lean produk yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produk. Yang pertama, perluasan produk mix, penyempatan produk mix perusahaan yang ada, pengembangan penggunaan batu produk yang ada, penentuan posisi produk, trending up dan trending down, dan definisi dan sistem segmentasi pasar. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang berkaitan dengan video yang telah saya tonton. Pertanyaan yang pertama, apa judul video tersebut? Jawab, judul video tersebut adalah Mata Kuliah Manajemen Pemasaran Web. Siapa nama dosen yang mengajar dalam video tersebut? Yaitu Ahmad Ikhwan Setiawan SEMT. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, topik-topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video tersebut? Jawabannya yaitu pengertian manajemen pemasaran, sejarah munculnya manajemen pemasaran, pentingnya manajemen pemasaran di antara ilmu pemasaran dan proses manajemen pemasaran. Nah, pertanyaan yang kelima, apa manfaat yang dapat saya peroleh dari video tersebut? Adapun manfaat yang saya dapat dari video tersebut yaitu membantu kita membuat strategis yang lebih baik dalam menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional, dan pada pemilihan strategis, yaitu merupakan sebuah proses bukan keputusan atau dokumen. Tujuan utama dari proses adalah mencapai pengertian dan komitmen dari yang kita rencanakan. Proses yang kita laksanakan menyediakan pemberdayaan individual. Pemberdayaan adalah tindakan memperkuat pengertian diri sendiri mengenai efektivitas dan mendorong dan menghargai usaha kita untuk mempartisipasi dalam pengambilan keputusan dan latihan inisiatif serta imajinasi. Dan manfaat yang dapat kita ambil juga yaitu meningkatkan kesadaran kita akan ancaman eksternal sehingga kita dapat terbiasa mempersiapkan rencana lain atas kejadian yang tidak diinginkan dari faktor luar. Nah, sekian dari jawaban saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih.